Anda kembali di Anyus Siang, kali ini bersama saya Sabrina Sila. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat UGM hari ini. Agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar Komarudin dan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang tergugat, yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah, Kasmujo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang, yakni Cahyono sebagai hakim utama, dibantu hakim anggota Danang Kusumo dan Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Komarudin menggugat Universitas Gadjah Mada sebesar 69 triliun rupiah karena polemik ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi acara setelah hadir para pihak pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Heru Trijoko di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ya Heru, apakah sidang sudah dimulai? Ya, baik rekan Sabrina juga pemirsa. Sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta telah dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi dan telah selesai sekitar pukul 11 siang tadi. Dalam sidang perdana ini, pihak UGM diwakili oleh 2 wakilnya, yaitu Dr. Arianto dan Arkom mewakili Kasmujo. Sementara dari pihak penggugat pada sidang kali ini hadir langsung, yaitu advokat dari Makassar. Dan juga tadi juga sempat ada advokat intervens, penggugat interven, di mana sempat terjadi deadlock cukup lama waktunya, mengingat dari pihak tergugat keberatan adanya penggugat interven karena belum memenuhi aspek hukum formil, sehingga sidang rencananya akan dilanjutkan pada pekan depan pada tanggal 28 Mei mendatang. Demikian Sabrina. Ya Heru, bisa Anda jelaskan kembali agenda sidang pada hari ini dan siapa saja tergugat dan juga penggugat yang datang? Ya, agenda sidang perdana hari ini sebenarnya adalah mempertemukan kedua belah pihak, termasuk mengecek persyaratan administrasi. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka akan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Namun tadi sempat ada penggugat intervensi, jadi diselesaikan untuk persyaratan administrasi dari penggugat intervensi. Dan ternyata dari pihak majelis hakim ketika mempertanyakan persyaratan ke penggugat intervensi, ada persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu terkait permohonan. Dan dari pihak tergugat juga merasa keberatan karena belum lengkap aspek hukum formilnya. Kemudian yang pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman tadi, ada 8 orang tergugat yang diwakili, yang 7 diantaranya merupakan pimpinan GM, diantaranya adalah rektor, 4 wakil rektor, kepala perpustakaan, dan dekan Fakultas Kehutanan. Mereka diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Arianto. Sementara Pak Kasmujo atau dosen pembimbing akademik Jokowi diwakili oleh Arkom. Demikian Sabrina. Baik, Heru, berarti belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak?
belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Mediasi juga belum dilakukan, mengingat pihak majelis hakim, tergugat dan penggugat tadi sepakat untuk menyelesaikan persyaratan penggugat intervensi yang tadi datang dari Solo. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5 orang terlapor kasus ijazah Jokowi mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Kedatangan para terlapor ke Komnas HAM untuk mengadukan adanya dugaan kriminalisasi. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syanipar, Rizal, Fadila, dan Kurnia mendatangi mengadu ke Komnas HAM Rabu kemarin. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo dan keempat terlapor lain menilai bahwa perlaporan mereka dalam kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan. Pemirsa, 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap peran 6 tersangka dalam grup Fantasi Sedarah yang meresahkan warga. Ke-6 tersangka memiliki peran mulai dari admin grup hingga member aktif grup tersebut. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alessa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua,
tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Prisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat. Yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi. Tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Treseber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5. Tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Raja Wali, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung. Tersangka MA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MA mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedarah. 66 gambar dan 2 video ditemukan di device yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. 6. Tersangka dengan inisial KA, akunnya temon-temon, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Senin 19 Mei 2025. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dirjen Imigrasi Indonesia menangkap seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang memproduksi konten pornografi di Indonesia. Tersangka memproduksi konten pornografi berbayar seorang diri, namun melibatkan ratusan wanita asal Indonesia dan beberapa negara lain. TK, warga negara asing asal Amerika Serikat, diamankan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia setelah memproduksi konten pornografi berbayar di Indonesia. Pengungkapan kasus atau tindak pelanggaran yang dilakukan tersangka berasal dari patroli cyber pada 7 Februari 2025 lalu yang menemukan sebuah akun di aplikasi X yang mengunggah promosi konten pornografi berbayar. Dirjen Imigrasi kemudian melakukan penelusuran dan mendapati bahwa tersangka adalah pemilik akun pornografi tersebut. Tersangka diamankan di Bali pada 25 Maret lalu oleh pihak Dirjen Imigrasi saat akan pergi ke Kuala Lumpur. Tersangka kemudian dibawa ke Jakarta pada 9 April 2025 untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Digital forensik yang sudah kita mintakan ke Direktorat Siber Bareskrim. Saat ini
TK telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Mei 2025. Selain itu juga tentunya sebelum kami menetapkan sebagai tersangka, kami sudah berkoordinasi dan melakukan gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan atas kerjasama lintas sektoral dan juga peran serta masyarakat yang terdampak langsung dari keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam kesempatan ini, kami tentunya berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kasubdit Prapenuntutan, yaitu Jampidum, Prapenuntutan Jampidum, Kejaksaan Agung RI. Petugas amankan sejumlah barang bukti seperti perangkat rekam, telepon genggam, serta harddisk berisikan ratusan konten pornografi yang telah diproduksi oleh tersangka. Diketahui tersangka memproduksi konten pornografi seorang diri, namun melibatkan ratusan wanita asal Indonesia dan beberapa negara lain. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta akan masuk dalam daftar tangkal hingga deportasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Barreskrim Polri akan memanggil Lisa Mariana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terlapor Lisa Mariana telah memasuki tahap penyidikan. Polisi sudah memeriksa 6 saksi atas kasus yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim penyidik Barreskrim Polri juga rencananya akan memanggil Lisa Mariana dan sejumlah saksi lain untuk diperiksa. Saya 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Nah, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Pak Dir izin Pak Dir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya Pak, Lisa Mariana sudah apakah salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan